Halo semuanya, perkenalkan saya Anggi Suburian. Saya mahasiswi Politeknik Negeri Medan, jurusan saya Teknik Komputer. Di sini saya akan melakukan tugas kuliah saya yaitu Etika Profesi. Berikut penjelasan saya di video ini. Simak baik-baik ya. Ini saya akan menjelaskan apa sih permasalahan yang dihadapi oleh seorang profesi data analis. Nah, sebelumnya di sini saya kembali menjelaskan apa sih data analis. Nah, data analis itu adalah proses untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang bermakna sehingga bisa membantu pengambilan keputusan, pemecahan masalah atau prediksi. Prosesnya itu biasanya meliputi mengumpulkan data, membersihkan data seperti menghilangkan error, duplikasi, missing data, mengelola dan menganalisis, menampilkan hasil bisa berupa grafik, tabel, laporan, dan menarik kesimpulan. Nah, di sini saya akan menjelaskan permasalahan umum yang sering terjadi oleh data analis. Pertama itu ada kualitas data buruk, data sering tidak lengkap, tidak akurat atau banyak kesalahan. Penyebabnya itu biasanya catatan manual, sistem yang berbeda-beda atau pengisian tidak disiplin. Dampaknya itu hasil analisis bias keputusan salah, solusinya itu data cleaning, validasi input dan audit berkala. Nah, yang kedua itu ada kurangnya pemahaman konteks. Analis sering tidak diberi informasi tentang proses kerja lapangan, sulit untuk menafsirkan data tanpa mengetahui bagaimana data dikumpulkan. Dampaknya itu analisis melenceng dari kebutuhan nyata. Untuk solusinya itu komunikasi rutin dengan tim operasional dan stakeholder. Yang ketiga ada data tersimpan di banyak tempat seperti data tersebar di Excel, email, server kantor, atau aplikasi berbeda. Sulit digabungkan karena tidak adanya terintegrasi. Dampaknya itu proses analisis lama dan rawan kesalahan. Solusinya Central Data Storage, integrasi sistem, dan standarisasi format. Yang keempat ada tidak ada standarisasi format data seperti format tanggal, angka, atau penamaan variabel itu berbeda-beda sehingga menyulitkan merging antara sumber data. Dampaknya itu proses analisis lambat dan rawan error. Solusinya data harus dictionary, SOP input data, dan template standar. Yang kelima adalah tools dan skill kurang mendukung. Banyak data analis hanya mengandalkan Excel padahal data itu sudah besar. Kurangnya skill coding, SQL, atau visualisasi membuat proses lambat. Dampaknya itu hasil analisis terbatas. Untuk solusinya itu bisa training, penggunaan software, dan profesional. Yang keenam itu adalah kesulitan untuk mengkomunikasikan hasil. Stakeholder sering tidak mengerti grafik dan istilah teknis. Analis itu kesulitan untuk menerjemahkan data menjadi bahasa sederhana. Dampaknya, insight tidak dipakai dalam pengambilan keputusan. Solusinya, storytelling data, visualisasi sederhana, dan berfokus pada insight. Yang ketujuh ada data tidak real time. Data sering terlambat masuk, membuat keputusan tidak cepat, terutama untuk pekerjaan operasional. Dampaknya itu masalah tidak terdeteksi lebih awal. Untuk solusinya, sistem digital harus real time dan dashboard itu harus otomatis. Yang kedelapan ada overload data atau terlalu banyak data. Data banyak tetapi tidak tahu mana yang penting. Analis menghabiskan waktu untuk memproses data yang tidak relevan sehingga berdampak insight lambat keluar. Nah, solusinya itu fokus pada KPI, filtering, dan prioritas variabel penting. Yang kesembilan ada resistensi dari tim lain. Tidak semua tim mau berubah berdasarkan data. Contoh, tim operasional tetap memakai cara lama. Dampaknya, rekomendasi tidak diterapkan. Untuk solusi, edukasi manfaat dan diskusi rutin. Yang terakhir, ke-10, kurangnya dokumentasi data. Tidak ada catatan mengerti arti kolom, cara input atau sumber data, sehingga analisis baru kesulitan untuk memahami struktur data. Dampaknya itu proses analisis lambat. Solusinya itu dokumen data dan data katalog.